Harga emas kembali terbang dan mencetak rekor lagi pada perdagangan hari Rabu kemarin, bahkan di hari ini, hari Kamis juga pemirsa. Nah, penguatan ini memperpanjang tren positif harga emas yang telah melesat Rp95.000 selama 5 hari beruntun. 3 hari terakhir ini pemirsa, harga emas juga terus mencetak rekor secara beruntun atau all time high. Lantas apa sebetulnya yang mempengaruhi melonjaknya harga emas dan apakah ini merupakan saat yang tepat untuk mulai membeli atau berinvestasi emas? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa. Bahwa data pada 14 Januari 2026, harga emas antam ini cukup populer yang memang menjadi rujukan dalam negeri dibuka dengan harga Rp2.665.000 per gram. Nah, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp13.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Bahkan untuk hari Kamis 15 Januari 2026 ini pemirsa kembali naik lagi sebesar Rp10.000. Nah, sebagai catatan pada 2025 pemirsa, harga emas di Indonesia ini menyentuh all time high atau harga tertingginya yaitu Rp2.605.000 per gram, tepatnya di tanggal 27 Desember 2025 kemarin. Dan sepanjang tahun 2025, harga emas ini telah melonjak sebesar 67%. Adapun menurut laporan dari Bank Dunia dalam laporan Commodity Markets Outlook edisi Oktober tahun lalu, memprediksi bahwa tren peningkatan harga emas akan terus berlanjut di tahun 2026, di mana rata-rata kenaikannya ini mencapai 5% year on year. Itulah mengapa kita lihat di kurang lebih 3 pekan pertama bulan Januari 2026 ini pemirsa, harga emas ini terus naik dan juga mencetak rekor tertingginya. Ada sejumlah faktor memang secara global yang mempengaruhi harga emas dunia termasuk harga emas Indonesia. Kita akan lihat ada beberapa faktor di antaranya pemirsa. Pertama ini adalah munculnya ketidakpastian global terutama ketegangan geopolitik. Baik itu karena perang atau karena adanya konflik regional. Dan dalam situasi ini pemirsa investor ini cenderung menghindari aset yang berisiko dan juga mencari aset yang lebih aman atau sering disebut sebagai safe haven. Salah satunya adalah emas. Nah, karena nilainya ini memang relatif cukup stabil meskipun terjadi gejolak geopolitik atau secara global. Nah, berbagai peristiwa global belakangan ini yang dianggap memang turut berkontribusi untuk memicu kenaikan harga emas. Misalnya adalah penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat hingga kita lihat ada demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Iran. Dan faktor kedua kita lihat pemirsa ini karena adanya pengaruh dari pelonggaran kebijakan moneter dan juga nilai tukar dolar Amerika Serikat. Harga emas di dalam negeri ini tetap mengacu atau dipengaruhi oleh emas dunia yang mana dalam perdagangannya ini menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi walaupun kita beli emas dengan rupiah, harganya tentu akan sangat bergantung pada nilai tukar terhadap dolar AS. Kalau kemudian harga tukar rupiah ini nilainya itu semakin turun pemirsa atau tertekan, maka kemudian bisa jadi harga emas di Indonesia ini juga semakin meningkat. Selain itu pemirsa pergerakan suku bunga Amerika Serikat juga sangat menentukan daya tarik emas. Saat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat turun, maka imbal hasil instrumen keuangan pun akan menurun dan emas akan lebih menarik untuk investor. Sehingga konsekuensinya harga emas akan terkerek naik. Kita lihat ada satu lagi pemirsa faktor global yang mempengaruhi harga emas yaitu pembelian emas oleh bank-bank sentral berbagai negara. Ini tujuan dari pembelian emas oleh Bank Sentral adalah untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang negara tertentu atau tepatnya pada dolar AS. Saat Bank Sentral mengalihkan cadangan dari dolar ke emas, permintaan emas global pun meningkat sehingga harga emas ikut terkerek naik. Lalu pemirsa, kalau mungkin saat ini muncul pertanyaan di benak Anda, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli emas, mulai berinvestasi, melihat situasi dan tren yang kini terjadi? Nah, mungkin salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ini adalah faktor-faktor yang kami catat saat ini pemirsa. Dan kita lihat pertama, ini Anda perlu untuk memahami apa sebetulnya tujuan investasi dan juga jangka waktunya. Emas ini bukanlah instrumen untuk mencari keuntungan dalam jangka waktu pendek atau secara cepat. Dan tentu lebih berfungsi sebagai penyimpan nilai kekayaan dalam jangka menengah hingga jangka panjang.
Nah, karena ada selisih antara harga beli dan harga jual emas atau ada spread ya pemirsa, emas akan terasa optimal kalau disimpan dalam jangka waktu cukup lama. Jadi kalau dana tersebut misalnya akan Anda pakai dalam waktu dekat misalnya untuk kebutuhan berhari raya Idul Fitri nanti. Nah, mungkin emas bukanlah pilihan yang ideal untuk saat ini. Pertimbangan kedua pemirsa, investasilah secara bertahap dan juga konsisten. Nah, banyak orang berharap bisa mendapatkan harga emas paling murah. Kalau sekarang 4 hari terakhir ini terus naik, mungkin masyarakat akan cenderung untuk menunggu harganya turun dulu. Padahal waktu pasar seperti ini sangat sulit untuk diprediksi. Nah, para perencana keuangan justru menyarankan bahwa pembelian secara bertahap atau berskala itu lebih menarik untuk dipilih agar risiko membeli di harga tertinggi bisa ditekan sekaligus membangun kebiasaan investasi yang disiplin dan juga terukur. Untuk hal ketiga yang perlu Anda perhatikan pemirsa, pastikan Anda memilih produk emas yang aman dan juga mudah untuk dijual kembali atau liquid. Nah, pastikan emas yang dibeli juga memiliki kadar dan sertifikasi yang jelas, berasal dari penjual yang terpercaya, serta juga memiliki mekanisme buyback yang transparan. Jadi pemirsa, sebelum Anda memilih untuk berinvestasi emas, pastikan bahwa tujuan investasi Anda jelas, strategi membelinya pun tepat, dan produknya aman serta liquid. Dengan pemahaman yang tepat ini, emas bisa menjadi instrumen investasi yang stabil dan juga bermanfaat untuk jangka panjang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.